Halo Budum dan selamat datang kembali di Recap MPL Indonesia Season yang ke-10 minggu yang ke-5. Sebelum itu aku ingin langsung membacakan saja nih dia hasil dari week yang ke-5. Dan langsung dimulai dari hari yang pertama, hari Jumat. Ada Aura Fire yang menang 2-1 melawan EVOS Legends. Lalu ada RR Kyoshi yang menang 2-0 melawan Bigetron Alpha. Pada hari Sabtu ada Geek Farm yang secara mengejutkan mengalahkan Alter Ego dengan 2-0 dan game cepat 2 roamer. Nanti bakal kita bahas di video kali ini. Lalu ada Bigetron Alpha yang menang 2-1 melawan Rebellion Zion dan juga RR Kyoshi yang harus dibekuk 0-2 melawan Onyx Esports. Pada hari Minggu kekalahan dari Alter Ego tidak hanya didapatkan ketika bertemu dengan Geek Farm, namun pas ketemu sama Rebellion Zion juga mereka harus dibekuk 2-0. Dan juga Onyx Esports sebagai match penutup kita melawan Aura Fire mengkokohkan posisinya di puncak klasmen dengan skor 2-1. Dan ini adalah gambaran klasmen untuk di week yang kelima. Buat teman-teman yang mungkin masih belum update, masih belum nonton, silahkan lihat screenshot. Nanti kita lihat hasilnya sampai dengan week yang ke-8 karena kebetulan pertandingan belum selesai. Sampai dengan week yang kelima masih ada 3 minggu lagi, dan nanti di tanggal 20 fix bakal ada patch terbaru, tapi hanya akan menghadirkan beberapa nerf dan juga buff dari beberapa hero. Dan nanti bakal ada sesuatu yang mau aku bahas kalau nungguin. Aduh, ini hari Kamis ya, harusnya pengumumannya hari Kamis sih. Jadi kita tungguin aja hari Kamis. Nanti mungkin bakal dibahasnya tuh di K-Browsing, bukan di kelas KB. Jadi ya kita tunggu yang pertama nih ya, hari Kamis. Yang kedua itu adalah kita tunggu tanggal 20 untuk patch terbaru. Ya kalian boleh lah nagih nanti, bang, konten patch baru dan segala macamnya. Tapi untuk di video kali ini, langsung aja kita bahas satu demi satu match yang tadi sudah aku sebutkan. Hasilnya sudah keluar dan kita coba pelajari apa-apa saja yang bisa kita petik dari kelas KB kali ini. Langsung saja kalau begitu kita masuk ke Land of Dawn. Match dibuka dengan Aura Fire versus EVOS Legends. Pada leg yang pertama emang gua tidak membahas soal bagaimana split push yang terjadi dari Aura Fire. Dan untuk leg yang kedua menurut gua ini perlu dibahas, dikarenakan kalau menurut gua ya, game waktu mereka di leg yang pertama itu kebetulan. Gua nangkapnya kebetulan. Kenapa? Karena emang itu momentum banget. Tapi leg yang kedua kenapa bisa terjadi lagi gitu loh. Menurut gua sebenarnya di split push itu nggak masalah, tapi kalau kejadian sampai 2 kali dengan tim yang sama, dengan pemain yang sama, dan ini skenarionya mungkin sedikit berbeda karena di sini lebih diperlihatkan bagaimana split push yang terjadi dari Aura Fire versus EVOS Legends. Dan nanti akan ada beberapa notes yang penting dari gambar-gambar yang bisa gue gambar di sini. Ya, salah satu contohnya. Nih ya, pertama itu adalah dari 2 lane yang sudah jebol terlebih dahulu, yaitu adalah lane yang di arah top lane dan juga di area mid lane. Sementara nih, kalau teman-teman sadar, pada menit 14.20 ini ada pertemuan minion di area mid lane. Ini dulu ya yang pengen gua catat. 14.20 ada pertemuan minion di area mid lane. Kalian bisa fokus ke sana, ke minionnya. Dan setelah itu, tidak lama setelah minion bertemu, ada sniper. Teman-teman mungkin kalau misalkan melihat secara detail, di sini ada sniper atau Renner Apathy ultimate dari Kabuki yang ternyata sudah dipersiapkan untuk mengenai minion dan melakukan clear dengan cepat. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada satu peluru sniper yang itu langsung menumbangkan 2 minion wave. Sayangnya di sini kalau teman-teman sadar atau menotis Pendragon yang dia emang berniat untuk melakukan clear wave minion, namun ternyata kalau teman-teman sadar juga ketika di satu sisi lainnya Dreams menemukan High di area bush, ini langsung ada pertikaian dan juga decision yang berbeda dari Pendragon. Yang tadinya decisionnya udah benar menurut gue kalau dia mau menuju ke arah mid lane untuk clear wave minion, karena ini adalah tanggung jawab dari EXP lane. Namun ternyata Pendragon mengurungkan niatnya ke arah mid lane, mengejar ke arah high, dan join team fight. Team fight jangka panjang, Godiva tumbang, high bisa regen, dan Fluffy-nya datang sampai dengan sprint digunakan. Dan ini dia Kabuki dengan Wesker 4 shotnya dia, 4 tembakan Wesker emang udah bisa numbangin untuk base turret. Yang paling penting di sini adalah gua mungkin ini pribadi gua ya. Gua mungkin sangat mewajarkan untuk bagaimana tim fight jangka panjang di sini. Gua sangat mewajarkan adrenaline rush. Yang gua tidak wajarkan di sini adalah bagaimana EVOS Legends dengan kesalahan yang sama terjadi lagi, dan menurut gua di sini sangat penting untuk melakukan shot call, apalagi decision yang kecil tapi penting kayak Pendragon tadi di mid lane. Lalu bagaimana team fight yang begitu panjang di area bottom lane ketika kita tahu di sini fightnya adalah 3 lawan 5, tapi mereka untuk menumbangkan satu Godiva butuh effort banyak banget karena terkena silence pas efek dari ultimate-nya Faramis hilang di sini. Jadi ulti Faramis 2 kali lebih tepatnya di sini. Ya yang pertama kan di leg pertama kan pakai Valentina ya, Valentina yang ngambil ulti Faramis. Yang kedua Faramis pure. Di sini
gua tidak menyalahkan ultimate dari Varamisnya, tapi ultimate Varamis bisa menjadi pedang bermata dua ketika berhadapan dengan metode split push. Untuk menghalau metode split push tersebut, laning management itu lebih penting di late game. Ketika kita tahu bahwa di sini dua lane dari EVOS Legends, yaitu adalah di mid lane dan juga di top lane ini udah jebol duluan. Alhasil mereka tidak memiliki power untuk mendobrak laning management dengan wave minion yang masih kecil melawan super minion dari Aura of Fire yang begitu besar. Dan dengan line up seperti ini yang emang team fight banget dari EVOS Legends, mereka memang memaksakan team fight ini terjadi. Dan dikarenakan pemaksaan team fight ini terjadi, itulah dia celah yang ternyata dilihat oleh satu sosok gold laner Beatrix Kabuki. Dan ketika mau coba untuk mundur, Sutsujin juga udah gak punya energi. Recall beberapa juga di cancel. Ya di sini tugasnya Fluffy untuk melakukan cancellation terhadap satu buah recall. Dan setelah dia game yang menurut gua sedikit menjadikan icon atau historical dari Aura Fire dengan split push. Ya beda, backdoor sama split push beda. Kalau backdoor itu kalian mungkin akan melihat bagaimana MDL-nya EVOS Icon waktu itu, Brand, Sutsujin sama Dreams, itu dia mukulin turret tanpa minion. Nah bedanya di sini adalah Kabuki itu ngebawa wave minion. Ini namanya rat ML sih, bukan bukan rat yang lain. Gue hampir keceplosan. Tapi gak apa-apa. Ya itu emang hampir di semua game bisa disebutkan rat atau gameplay tikus. Gameplay tikus adalah gameplay yang nantinya kita benar-benar bisa memaksimalkan wave minion seperti Kabuki yang dia lakukan di sini. Kalau misalkan teman-teman buka mapnya, dan itu langsung didorong minionnya sejauh mungkin, dipaksakan untuk melakukan endgame dengan cepat dikarenakan team fightnya lagi diporak-porandakan di area lainnya. Karena ini area yang sangat jauh sekali dari base turret. Dan itu baru game dari Aura Fire vs EVOS Legends yang gue bisa bilang mungkin mirip sama yang di-share sama teman-teman admin dari Aura Esports, dan terjadi lagi. Inilah dia split push yang terjadi atau Red ML versi Aura Fire. Selanjutnya game kedua ada Bigetron Alpha yang berhadapan dengan RRQ Hoshi. Kali ini kalau ngomongin soal match yang sekarang yang ingin aku pelajari juga, yaitu adalah bagaimana EXP laner yang tugasnya memang mencari informasi tapi bukan ngebadanin hampir keseluruhan damage di late game. Karena kalau kita tahu ya, secara EXP laner ini emang tugasnya dia nahan damage, nahan badan, tapi nggak selamanya untuk nahan badan karena ya 5 lawan 1 kalau misalkan udah late game juga jebol-jebol juga. Dan ini yang terjadi sama Sorizo ketika dia mencoba untuk mencari informasi dari teman-teman RRQ Hoshi. Moreno, Sorizo udah dapetin informasi di sana, tapi dia hitungannya di sini tidak expect bahwa dia akan di all in oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. RRQ Hoshi ngereset lordnya, dan ketika di reset lordnya, di sini teman-teman RRQ Hoshi fokusnya ke arah dari Sorizo. Moreno di sini yang sudah melihat dan mengeluarkan sebuah ultimate chain tidak terfokuskan kepada lord yang direset karena memang tidak ada yang menjemput lordnya. Alhasil lordnya bakal diulang dan darahnya bakal ngeregen. Sementara Max sebagai salah satu kontestan untuk di area lordnya juga baru hadir. Dan untuk nge-follow up atau ngebayar apa yang dilakukan sama Sorizo itu tidak sebanding dengan apa yang terjadi sama Bigetron Alpha ketika R7 terlihat loncat di depan sini. Menurut gua Bigetron Alpha emang mungkin call-nya ya yang kayaknya agak-agak sedikit tidak masuk untuk di game kali ini. Kalau misalkan teman-teman lihat di map juga di sini Ki kayaknya emang baru hidup yang pertama, dia 3 detik. Dan R7 tiba-tiba jump in dari belakang pas Ki baru hidup. Jadi emang fightnya 4 lawan 5, tapi Bigetron Alpha itu ingin memaksakan untuk mencari informasi bahwa Lord ini masih possible untuk diambil. Alhasil, ketika mereka terlalu overextend dalam sebuah posisi yang dimana posisinya ini membuka pergerakan Bigetron Alpha, Sorizo ketahuan di ambush mid, ya. Berarti di sini udah ketahuan ada orang. Moreno nongol di sini, berarti tinggal 2 ambush yang dicek, 1 dan juga 2 yang di bagian sini. Dan teman-teman dari Bigetron Alpha ke-expose semua posisinya. Sorizo tumbang, Marky juga sama Maxnya ketahuan, otomatis bakal dikejar. Moreno juga ketahuan. Dia pun tidak memilih untuk mundur terlebih dahulu dan tertangkap oleh Albert di depan sana. Jadi pick off satu demi satunya tidak berhenti. Bigetron Alpha habis numbangin Ki, dia nangkep Sorizo, dia nangkep Moreno. 3 lawan 5 tentunya akan jadi sebuah kerugian kalau misalkan ditabrak. Dan alhasil ini jadi free lord.
sehingga RRQ Hoshi bisa memaksimalkan Lord ini untuk menutup gamenya jadi 2-0. Sebenarnya kalau misalkan emang dalam kondisi kalah, akan lebih baik kalau kita melakukan defense aja, clear wave aja di high ground, ketimbang kita tuh 4 lawan 5 kita kalah kuantitas, kita kalah gold, kita lagi lose condition, tapi maksain untuk melakukan sebuah fight. Ini masih basic MOBA hitungannya, tapi menurut gua di level MPL, bahkan ranked sekarang ya, yang gue tangkap ranked sekarang juga rata-rata udah pada ngerti cara defense. Dan dengan kuantitas 5 lawan 5 defense di high ground, apalagi dengan defense yang ciamik, dengan defense yang rapi, dengan defense yang hati-hati, bukan hal yang mustahil comeback itu bisa tetap terjadi walaupun ada gap gold yang begitu tinggi. Dan di sini Big Run Alpha bisa dibilang ketutup semua permainannya karena terlalu lama untuk menunggu bagaimana kehadiran dari RRQ Hoshi. Dengan mereka ngereset Lordnya, mereka lebih mementingkan kill hero. Kenapa RRQ Hoshi melepaskan Lordnya? Kenapa mereka lebih berfokus sama kill hero? Ya kayaknya mereka belajar dari MSC 2022 kemarin bahwa yang namanya gameplay, counter setup itu lebih mahal. Harga kepala hero di menit 15 ke atas itu lebih mahal ketimbang Lord yang memang dia hanya menimbulkan sebuah super minion untuk masing-masing wave-nya. Dan menurut gua itu yang mereka pelajari sehingga ya mereka nyari hero dulu ketimbang Lord dulu. Jadi kalau misalkan musuh hero-nya kurang dari 5, otomatis untuk fight 5 lawan 3 gitu kan pasti bakal dirugikan yang 3. Dan itu yang dicari sama RRQ Hoshi di sini. Selanjutnya adalah Geek Farm versus Alter Ego di game yang pertama. Oke, gua nggak bakal bahas game 10-0-nya, tapi bagaimana dominasi dari 2 roamer. Metode yang ingin diperlihatkan oleh Geek Farm, dan inilah dia yang langsung pengen aku notes untuk kalian semua. Yang pertama, dari movement roamer dari Elzura, yaitu adalah dengan Selena, dia akan mengcover ke area bagian gold lane. Dan tugas dari Baloyski adalah mencari informasi dari sisi bagian bawah XP lane dan juga di bagian area jungle dalam yang dimiliki oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. Sehingga ini dia kelebihan dari metode 2 roamer. Yang pertama, power di early game. Ini udah menjadi patokan bagaimana kekuatan dari 2 roamer. Ini adalah sebuah poin plus dari 2 roamer, karena dengan 2 roamer artinya akan ada 2 orang yang berjalan, dan kalian bisa menentukan jalannya bisa berdua ke arah gold lane. Jadi gold laner ini bakal dibabysit sama 2 orang sekaligus. Dalam satu lane ada 3 orang. Atau kalian bakal memisah kayak gini, Elzura ke top lane, lalu Groknya si Baloyski itu ke bottom lane, bottom river. Sehingga power di early game dengan kendali 2 seperti ini di area rivernya, 2 roamer seperti ini, 2 orang yang membuka vision, yang menjadi mata dari tim. Ini informasinya akan lebih kaya untuk didapatkan. Itu poin plusnya kalau misalkan kita ngomongin soal 2 roamer. Poin kedua adalah gold dan EXP kebantu. Gold dan EXP yang gue maksud adalah laner. Jadi baik Luke atau bahkan Kadera, gold laner dan juga EXP laner dari metode 2 roamer ini akan memperkaya si gold laner dan juga EXP lanernya. Kenapa? Karena ini 2 roamer ini cuma membutuhkan level yang keempat. Setelah itu mereka akan berjalan-jalan sesuka hati mereka untuk mencari informasi di sekitar Land of Dawn. Sementara itu, gold laner sama EXP lanernya dituntut untuk farming 2 lane. Mereka bisa farming di area mid lane, mereka bisa ambil minion wave-nya, atau bahkan diserahkan kepada jungler nanti, tapi di 5 menit ke atas. Karena jungler sekarang kalau ambil minion rugi banget tentunya. Dan emang ini adalah poin plus dari 2 roamer, membantu gold laner dan juga EXP laner di early game untuk lebih kaya lagi mendapatkan gold dan juga itemnya. Poin ketiga adalah ganking power yang begitu kuat, dan ini terbukti dari game yang pertama. Mungkin gak gua hilangkan di sini. Lihat teman-teman di arah top lane juga. Ya, ini adalah sebuah skenario yang sempat terjadi juga ketika emang permainan dari teman-teman tim Alter Ego Esports kemakan dengan Elzura yang ganking powernya emang dari awal udah kuat banget. Apalagi kalau kita ngomongin soal Selena ya. Selena ini adalah salah satu hero yang emang power gankingnya kuat. Dan inilah dia yang tadi aku maksudkan, ganking power yang kuat ini akan membantu juga kepada gold laner dan EXP lane yang memang di laning phase-nya itu di babysit. Jadi untuk sekarang gameplay 2 roamer nih lagi sering banget terjadi emang di PH, di Indo. Dan Geek Farm memperkenalkan kita dengan metode 2 roamer yang lebih kuat lagi. Kalau seandainya ini Elzura bisa chow sih. Ini feeling gue kalau Elzura bisa chow, Selena Chow bakal jadi senjatanya Geek Farm. Namun ada minusnya juga buat metode 2 roamer. Yang pertama, late game kurang damage. Tidak bisa dipungkiri. Soalnya kalau ngomongin soal hero, lihat deh, Fanny, Esmeralda, One, Grok, Selena. Ini cuma hero dengan power di menit rata-rata menit 15 lah. Untuk sekarang di atas menit 15 yang main cuma 3 pemain, Janna, Esmeralda dari Luke,
dan juga Kadera dengan one-one-nya. Habis itu mereka bakal minim banget untuk damage. Kecuali Elzura bener-bener bisa manfaatin arrow-nya. Tapi di sini kalau misalkan teman-teman sadar, yang paling awal, yang paling penting adalah dari teman-teman tim Alter Ego Esports itu ada Udil dengan Purify, Leo Murphy juga tebal di sini, Pai juga diperuntukkan untuk late game. Lalu ada Balmon dari Silly Boy dan ada Ahmad. Jadi hero-heronya juga lumayan tebal di sana. Dan itu menurut gua agak sedikit sulit untuk ngomongin soal late game, dikarenakan ya kita tahu lah kalau ngomongin soal late game ini memang bisa menjadi pedang bermata dua, atau gue bilangnya everyone's game. Power di late game kita tahu untuk sekarang emang rata-rata bakal lebih manfaatin momen saja. Ini udah bisa menjadi jawaban dan alasan kenapa Geek Farm begitu ngototnya untuk langsung end game di menit-menit yang ke berapa tuh, 11 kalau nggak salah ya. Ya mereka 10-0, jadi ya ini bener-bener game one sided moment. Mereka bener-bener langsung nabrak, mereka nggak memberikan sedikit pun celah bagi teman-teman dari tim Alter Ego Esports untuk menjawab bagaimana combo dua roamer yang emang ini early game banget mainnya. 11 menit game, mereka tidak dapat point kill dari Alter Ego Esports dan mereka langsung engage ke arah base-nya. Walaupun ada minion, lihat kayak mereka langsung fokus pada base karena emang itu tugas mereka. Mereka nggak mau main ke arah late game karena late game mereka tahu mereka kalah. GG untuk Geek Farm dengan membawa metode dua roamer yang memang menurut gue ini ada resiko tersendiri untuk metode dua roamer. Dan ya mau coba dua roamer. Kalau tadi ngomongin soal metode dua roamer, sekarang gue pengen ngomongin soal Uranus nge-cut dua lane. Proxy yang dilakukan di sini adalah emang cuma bisa Uranus untuk di game yang sekarang, dikarenakan untuk cut wave minion yang di lane jauh, dan itu adalah lane yang mungkin paling sering dilakukan sama Uranus nih. Kalau misalkan teman-teman bisa lihat map di sini, nanti di sana kita bakal melihat bagaimana satu sosok Sorizo itu memanfaatkan regen dari Uranus dan juga dia bisa motong dua lane di waktu yang bersamaan. Tapi bikiran Alpha di sini kalau ngelihat dari item nih ya, kita bakal ngelihat Moreno-nya terlebih dahulu. Moreno itu punya satu item yang sudah jadi, Enchanted Talisman, dan itu adalah item yang akan memaksimalkan cooldown, mana regen, damage juga udah cukup banget. Dan kalau dibandingkan dengan Swallow Clock of Destiny, jadi item yang snowballing, item yang scale up ke late game. Dan menurut gue dengan Moreno yang sudah mendapatkan item kayak gini, alhasil yang dia lakukan adalah melakukan rotasi ke arah top lane untuk membantu Marky mendapatkan sebuah objektif melawan Haze yang memang ada di top lane. Jadi gini, sebenarnya yang pengen gue tunjukkan di sini adalah Bigetron itu memperlihatkan bagaimana cara mereka untuk melakukan take down terhadap turret dari Haze. Tapi dengan cara yang unik, yaitu adalah kombinasi pergerakan yang memang sudah terset up oleh Sorizo sebagai cut wave minion dengan Uranus. Karena lihat pergerakan dia di bawah, dia bergerak, dia langsung menuju ke arah bawah setelah dekat dengan detik ke-43. Dan ketika ada wave minion terpotong, mau tidak mau Bigetron Alpha berempat harus ke arah top lane. Ada yang tahu alasannya kenapa? Simple. Karena mid lane udah pasti bakal kedorong. Dan di sini yang akan dilema adalah Swallow di area mid lane, dikarenakan dia bakal bingung siapa kira-kira yang bakal ngisi mid laner kalau misalkan dia tiba-tiba ke arah top lane. Tapi di satu sisi memang di sini Swallow dibutuhkan banget untuk melakukan teamfight di arah top lane karena 4 lawan 3 jadinya kalau nggak ada Swallow. Dan yang dilakukan Swallow adalah dia lebih memilih untuk menuju ke arah mid lane dan meninggalkan teman-temannya di arah top lane. Tapi Sorizo tidak membiarkan hal tersebut untuk jadi rotasi. 4 lawan 3 di arah top lane. Ya kalian bisa lihat lah, ini langsung ke meltdown semuanya. 4 lawan 3 gara-gara Sorizo motong lane 2 kali. Dan Swallow dipaksa untuk recall, bahkan tidak ada rotasi. 3 poin takedown kill tanpa trade kill sama sekali. Ini merupakan sebuah keuntungan dan kalian bisa melakukan hal tersebut juga di ranked kalau kalian main berlima menurut gue, karena ini komunikatif banget permainannya. Syarat pertama untuk melakukan proxy minion seperti tadi adalah Sorizo itu minimal harus punya satu item, antara dia punya Dominance Ice atau memiliki ya Enchanted Talisman yang dia sempat tunjukkan juga tadi ketika itemnya udah jadi. Hal tersebut hanya bisa dilakukan ketika menit-menit habis turtle yang kedua atau sebelum turtle yang kedua, dikarenakan minimal untuk 2 turtle sekarang bisa dapetin satu item lah. Itu udah aman banget untuk dapetin satu item. Dan setelah punya satu item barulah dia bisa memaksimalkan bagaimana power dari proxy minion yang dilakukan oleh Uranus. Power dari Uranus yang membuat Bigetron Alpha mendapatkan sebuah objektif yang mahal di arah top lane. Dan ini gak cuma menangin turret, menangin goldnya juga. Lihat 4000. Ini hitungannya ya langsung jauh 3,2k. Dan hitungannya Marky di arah top lane juga mendapatkan turret yang begitu mahal karena Sorizo-nya tidak bisa ditumbangkan hanya dengan satu Swallow.
sih. Sorizo-nya juga dapetin satu item di sana bonusnya. Dia dapetin Dominance Ice dan itu benar-benar mahal. Harga 2 wave minion yang ternyata membuahkan bonus kepada Sorizo. Macro play adalah sebuah julukan untuk para pemain yang memanfaatkan bagaimana map dan juga rotasi sehingga mereka memenangkan sebuah pertandingan walaupun mereka dalam keadaan kalah, dan itu ditunjukkan oleh Onyx Esports. Sebuah macro play yang indah dipertunjukkan oleh mereka ketika cewek ini menjadi pendobrak dari turret. Dan nggak cuma itu sih, ini ceweknya jadi umpan yang menurut gua mungkin terkadang jarang banget mau jadi umpan atau mau jadi satu sosok yang bisa dikorbankan. Dan padahal di sini teman-teman udah bisa lihat Albert dan Boots mendapatkan sebuah pertemuan di area Lordnya. Tapi yang paling penting bukan Boots dan juga dari Albertnya, tapi lihat formasi Keyboy dan formasi Drian yang sebenarnya tidak diketahui oleh teman-teman dari tim RRQ Hoshi, dikarenakan walaupun ini diketahui, sebenarnya fokusnya itu bukan di Keyboy dan juga Drian, tapi di area jungle dalam yang dimiliki sama teman-teman Onyx Esports, yaitu adalah cewek. Di sini kalau misalkan teman-teman sadar, tidak ada pertikaian di arah bottom lane. Clay, Keyboy juga tidak ada serangan-serangan yang begitu galak. Dan ketika cewek kelihatan di map, Kairi di arah top lane. Nih ya, lihat Boots nahan dari Lordnya. Dan Albert ketika dia melakukan sebuah pergerakan, dia adalah orang yang paling penting sebenarnya untuk di setup area Lord. Tapi di sini yang paling unik adalah Onyx Esports tidak menghentikan Lordnya. Mereka tahu musuh mereka Albert, Akai, dan juga pemegang Retribution. Tapi di sini decision yang dibuat oleh Drian dan juga Boots benar-benar mempermainkan top lane wave minionnya. Di sini yang pertama wave minionnya jalan, yang kedua ada Kairi, ada cewek, otomatis otak dari Onyx Esports mungkin mikirnya akan langsung menuju kepada base aja. RRQ Hoshi udah menangkal hal tersebut karena terlihat di sini dengan gold leading dari RRQ Hoshi, tapi Onyx Esports tetap bisa ngebaca dan mendapatkan sesuatu dari turret atau bahkan split push yang dia dapatkan. Alhasil mereka lebih fokus untuk mengincar ke arah hero yang ada di top lane. Bahkan teman-teman kalau sadar, Akai dari Albert yang tadi ada di area Lord itu tiba-tiba udah hadir di sini untuk membantu teman-teman dari RRQ Hoshi mendapatkan pemegang Retribution, yaitu adalah Kairi. Namun tanpa diduga-duga Kairi langsung terbang jauh banget dari top lane ke arah bottom lane, dan itu Lordnya gak berhenti. Ini dia sebuah decision macro play yang ternyata sudah diperhitungkan oleh Onyx Esports karena Drian dan juga Boots memiliki power damage dan juga sustainability untuk menahan gempuran Lord, walaupun ini Lord evolve di menit yang ke-20. Sebuah decision, sebuah gameplay yang hanya bisa diadaptasikan di dalam in-game. Karena sebenarnya plan dari Onyx Esports bawa Popol Kupa itu adalah menangin early gamenya. Sementara lawannya Cloud. Cloud ini emang hero yang bisa jump in atau loncat ke arah belakang, ke arah Popol Kupa. Tapi masalah utamanya adalah Popol Kupanya tidak memenangkan laning phase melawan Skylar di game kali ini. Dan ini benar-benar total domination dari RRQ Hoshi. Namun dibalikan dengan hanya satu pergerakan decision yang begitu matang diperlihatkan oleh Onyx Esports karena mereka adaptif dalam sebuah game dan mengubah pola permainan mereka yang harusnya mereka main tabrak, mereka minta untuk ditabrak di arah top lane. 3 hero di arah top lane. Itu ada Pakito, ada Cloud, ada Hilda, dan tidak ada yang bisa men-take down atau mendapatkan point kill dari sosok cewek dengan sprint yang sudah terbuka di sini. Alhasil, Keyboy tugasnya hanya mengcover teman-teman dari Onyx Esports dan game jadi turning table. Ya, teman-teman bisa lihat di sini team fight-nya langsung dikendalikan sama teman-teman dari Onyx Esports. Dikarenakan mereka memiliki Lord yang udah evolve, dan power dari Lord evolve ini begitu kuat dan luar biasa sekali untuk men-take down turret. Ya, kita udah tahu banget bagaimana kekuatan dari evolve Lord, bagaimana cara untuk melakukan endgame-nya juga. Dan emang ketika udah mendekati fase-fase endgame, sempat di sini RRQ Hoshi berhasil untuk melakukan clear wave minion. Namun setupnya Onyx Esports ini dengan mereka yang lebih mengoptimalkan Popol Kupa, yang lebih memiliki damage untuk menabrak ke arah base, ini dimaksimalkan sekali. Apalagi wave minionnya udah berjalan, jadi 30 detik ke depan wave minion baru muncul. 4 lawan 5. Dan itulah dia reward manipulation yang di cancel oleh Keyboy. Dan cewek Drian sama Kairi langsung fokus ke dalam base. Pukul minion segala macamnya. GG, endgame selesai untuk Onyx Esports versus RRQ Hoshi. Macro play. Masih sekitaran macro play, tapi ini lebih ke arah EXP laner macro play. Popheus adalah hero yang menurutku susah banget untuk clear wave minion. Lawannya Pakito yang gampang banget untuk clear wave minion. Lihat deh pergerakan Dairen.
Dia coba buat berjalan ke area river. Di sini adalah momen 21 detik sebelum turtle yang kedua. Dan ini adalah sebuah skema permainan yang membuat Dairen harus hadir dalam sebuah team fight. Yang pertama, dia cut minion di arah bottom lane. Teman-teman bisa lihat wave minion cepat banget. Pakito lah udah wajar. Kurang dari 3 detik dia bisa nge-clear wave dengan cepat. Dan ketika Popheus dari Sirpai itu lebih memilih untuk ke arah laning phase terlebih dahulu dan tidak memberikan sebuah mirror terhadap Dairen. Di sini 5 lawan 4 jadi team fight-nya. Teman-teman bisa lihat di area map 5 lawan 4. Karena apa? Karena nanti haze-nya datang di sini. Lihat di mid-nya karena ada Dairen 4 lawan 3 jadi ketahan, dan untuk haze-nya datang otomatis mempercepat untuk di area turtle, dan itu adalah secure objektif yang begitu manis dari Rebellion Zion dikarenakan lihat di area mapnya Sirpai baru bergerak padahal Dairen-nya juga udah melakukan gerakan lain, yaitu adalah melakukan serangan mundur untuk menghindari team fight yang berlebih, dan dia tidak mau tumbang di arah team fight-nya. Jadi alhasil dia recall, dan Sirpai sebagai XP laner yang kalah rotasi di sini tidak mendapatkan hasil sama sekali. Baik point kill, turtle, objektif atau apapun itu, adu damage, bikin musuh recall. Nggak ada objektif yang bisa diamankan Alter Ego Esports. Sementara Rebellion Zion, mereka dapat turtle. Mereka bikin Udil mundur dengan sekaratnya dan memaksa itu dia Nino dengan flickernya dikeluarkan. Alhasil di sini teman-teman dari tim Rebellion Zion setidaknya memasakkan sebuah source skill keluar atau battle spell keluar. Udah, abis itu mereka mundur. Karena balik lagi, buat level MPL ya, menurut gua sekarat sama dengan mati. Makanya kadang ada tuh di laning phase yang adu poke damage, adu cepet-cepetan untuk clear wave minion. Biar apa? Biar mereka tuh bisa melakukan next move-nya. Bisa rotasi, bisa recall, bisa ambil area jungle. EXP laner sekarang lebih kompleks menurut gua. Dan pertandingan terakhir kita Onyx Esports versus Aura Fire. Di game yang pertama yang mau gua notes di sini adalah bagaimana cara setup yang sama seperti Bigetron Alpha, namun bedanya ini adalah 3 lawan 3. Dan mungkin tidak ada yang expect bahwa metode Matilda dan juga Varamis dari Onyx Esports ini bisa membuahkan sebuah supporting power yang begitu luar biasa dari Onyx Esports. Cewek salah satunya yang di sini menggunakan Melissa. Melissa pick yang begitu powerful banget ketika berhadapan dengan hero seperti Akai. Oke, ini nge-counter banget karena Akainya nggak bakal bisa heavy spin untuk masuk ke dalam area dari go away. Fluffy juga udah bakal di counter abis-abisan. Vesager ya di sini masih bisa nyerang. Kabuki di sini kupanya nggak bisa masuk ke dalam area bubble, dan juga Godiva tidak bisa masuk ke dalam area bubble dikarenakan bubble dari cewek itu begitu powerful dengan go away. Itu ultimate-nya ya, bubble maksud gua, yang kayak bubble. Ya bubble. Ya kalian udah bisa bayangkan lah untuk beberapa skema permainannya, tapi yang tidak diduga-duga adalah bagaimana cewek dengan keberaniannya menjadi umpan di sini. Karena memang sekarang gold laner kan jadi jantung. Gold laner jadi jantung, mid laner juga terkadang jadi core atau jantung dari sebuah tim. Namun untuk cewek, karena dia adalah gold laner yang bisa dibilang paling bisa menggendong untuk di game kali ini dengan draft yang dimiliki sama Onyx Esports, karena mereka membawa 2 support di sana, otomatis mereka bakal fokus kepada cewek. Dan tanpa diduga-duga counterplay yang dilakukan oleh Sans dengan flickernya. Dan kalau teman-teman ada yang sadar, lihat Samohnya juga. Samonya ingin menarik cewek keluar dari area pertarungan dengan menggunakan di sini ada satu guided wing. Kalau teman-teman nggak lihat guided wingnya nih, pas dia dibuka, nah tuh ada logo dari Onyx cewek. Di sini ada logo guided wingnya. Jadi sebenarnya cewek bisa aja pakai skill 2-nya Matilda, tapi dia tidak menggunakan hal tersebut dikarenakan dia ingin melawan balik. Bagaimana pergerakan dari tim Aura Fire dengan satu cult altar yang terbuka, dan itu langsung ngejawab pergerakan dari Aura Fire. 3 lawan 3 dengan source poking damage yang lebih tinggi dari Onyx Esports dan heal up yang begitu tinggi dari Varamis dan juga Matilda, membuat pergerakan dari Aura Fire tidak sebanding dengan Onyx Esports dikarenakan mereka punya damage, mereka punya heal, sementara Aura Fire cuma punya damage tanpa adanya heal. Healer sekarang udah mulai muncul lagi. Menurut kalian, dengan 3 tipe roamer yang sekarang ini lagi happening di MPL, roamer damage, Natalia, Kadita, Selena, atau sejenisnya, roamer healer, Rafaela Estes, atau bahkan mungkin kita ngelihat Matilda yang paling sering, atau roamer yang inisiator, Lolita, Atlas, Minotaur, siapa lagi tuh, Kufra, siapapun itu yang tank-tank biasanya. Dari 3 roamer ini, mana menurut kalian di patch yang sekarang itu paling cocok untuk digunakan? Kalau menurutku ya, roamer damage sama roamer healer ini yang bisa dibilang lagi paling sering untuk dioptimalkan, baik di MPL Indonesia atau di MPL Filipina. Gue mungkin bawa MPL Filipina sedikit karena emang perbandingannya harus ada untuk MPL Indonesia. Tapi untuk inisiator
sekarang emang lagi jarang untuk dibawa. Karena memang ya inisiator ini butuh banyak banget syarat. Salah satunya kayak Kufra Lolita sama Atlas itu kan butuh badan di depan untuk ngebait. Atau kalau misalkan emang yang bener-bener mau pure inisiator, ya paling-paling grok sih ya buat sekarang. Tapi emang jarang banget ada yang bawa grok gitu loh. Dan menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar sekarang juga, biar kalian mungkin bisa memberikan sedikit opini terkait dengan 3 tipe roamer yang tadi sempat aku sebutkan. Dan kayaknya itu aja untuk video di kelas KB kali ini. Bagaimana recap dari MPL Indonesia season yang ke-10 di week yang kelima. Dan untuk nanti nih ya, buat yang nanya, Bang, recap MPL PH dong, mana? Recap MPL PH kayaknya gue tiadakan dulu buat sekarang. Dan gue bakal lebih fokus untuk mencari beberapa counter-counter yang nanti bakal kita jadikan video agar nanti kita korek-korek sedikit nih MPL Filipina juga. Ya, bahan untuk para pemain di MPL Indonesia juga lebih tepatnya. Dan untuk jadwal di minggu yang ke-6, kalian bisa langsung catat atau screenshot sekarang juga nih. Silakan berapa kali tim favorit kalian bermain, dan kalian bisa langsung catat jadwalnya agar kalian tidak ketinggalan untuk keseruan dari MPL Indonesia season ke-10 MPL Celebration. Dan kemarin ada yang saran sama gua kayak, Bang, coba lu kasih juga dong Role of the Week. Oke, bakal gua kasih Role of the Week gua. Jadi gua akan menyebutkan 5 pemain dari masing-masing role yang terbaik menurut POV gua, jadi subjektif. Kalau dari kalian mungkin tidak ada yang cocok, ya silahkan tulis di kolom komentar menurut kalian siapa role of the week yang bisa dimaksimalkan di week yang kelima kali ini. Yang pertama, roamer. Roamer gua akan bilang Keyboy, bukan cuma karena kemenangan 2 kalinya, tapi karena dia bisa fleksibel banget untuk mengubah permainannya dari damage dealer roamer jadi cover roamer. Kadang dia main ke arah hero-hero support, kadang dia juga main hero-hero inisiator. Jadi fleksibel banget untuk di roamer di week yang kelima kali ini. Untuk gold laner gue bakal bilang cewek, dikarenakan emang konsistensi dia, dan dia adalah starting line up yang masih begitu power untuk teman-teman dari Onyx Esports. 2 ya dari Onyx ya. Lanjut kalau begitu. EXP laner gue akan bilang Dairen. Ini beda banget mungkin sama teman-teman yang kepikirannya Boots atau siapapun itu Dairen, tapi dia menang laning phase lawan Sirpai. Bukan tanpa alasan menurut gue dia bisa melakukan rotasi seperti itu, apalagi kalau kita ngomongin soal bagaimana skema teamfight besarnya. Dan menurut gue Dairen underrated sebagai XP laner, makanya mungkin bisa dipertimbangkan nih untuk role of the week dari XP laner. So, Keyboy, cewek, dan juga ada Dairen dari Rebellion Zion. Untuk mid laner gue akan bilang Facehugger. Kenapa Facehugger? Bukan karena dia menang lawan EVOS, bukan. Dan walaupun kalah lawan Onyx Esports, gua di sini akan bilang game dia pas pakai Faramis, timing ultimate-nya itu powerful banget. Jadi kayaknya gua akan bilang mid laner-nya adalah Facehugger. So, udah ada 4 dan tinggal satu lagi junglernya. Di sini karena memang yang bisa maksimalin Amon untuk sekarang itu cuma Hai. Jadi mungkin kita akan melihat nih potensi-potensi hero apa lagi nih yang bakal dibawakan di area jungle. Apakah nanti akan ada hero-hero jungle tank yang lebih unik, assassin-assassin yang udah lama hilang, atau kayak JJ, Amon, Hai, ya dia mainin sebuah hero yang emang udah jarang banget untuk muncul di Land of Dawn, dan alhasil ternyata bisa maksimal ketika di tangan yang tepat. Kayaknya itu aja untuk video kelas KB kali ini, dan aku KB mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah!